Ya pemirsa, kalau tadi kita sudah di Makassar, sekarang kita akan melihat pelaksanaan sholat Idul Adha di lapangan Gazebo, tepatnya di Bandung, Jawa Barat. Sudah ada rekan kami, Gita Hermanda. Halo, selamat pagi rekan Gita Hermanda. Bagaimana perayaan Idul Adha di Bandung, Jawa Barat kali ini? Halo, selamat pagi Pram dan juga Lista. Sholat Idul Adha di Gazebo Bandung tempat saya berdiri ini sudah selesai pada pukul 7:10 tadi. Tadinya rencananya sholat Idul Adha dilaksanakan pada pukul 6 pagi, namun pada praktiknya tadi kami melihat bahwa ternyata sholat Idul Adha baru saja dimulai pada pukul setengah 7 pagi ataupun mepet-mepet sekitar pukul 7 kurang. Namun meskipun itu tidak menyurutkan antusiasme para warga dan juga jamaah yang ada di sini untuk melakukan sholat Idul Adha, karena memang setelah 2 tahun pandemi baru kali ini sholat Idul Adha dilaksanakan lagi di lapangan Gazebo. Nah, sementara itu Lista dan juga Pram, yang menarik adalah adanya PLH Gubernur Jawa Barat atau Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum yang tadi juga sholat di lapangan Gazebo ini. Sebelum melaksanakan sholat, UU Ruzanul Ulum memberikan sambutan, yakni mengajak para jamaah yang ada di sini untuk mendoakan Ridwan Kamil ataupun Gubernur Jawa Barat yang saat ini sedang memimpin jalannya ibadah haji bagi 17.000 warga Jawa Barat yang diberangkatkan ke Tanah Suci. Dan juga ia bersyukur bahwa meskipun pandemi saat ini masih bisa memberangkatkan 17.000 warga begitu. Nah, kemudian ada beberapa pesan-pesan dan juga spirit Idul Adha yang disampaikan oleh UU, yakni keikhlasan dalam melaksanakan perintah Allah, kemudian menjalankan perintah Allah tanpa rasa takut, dan juga berani berkorban untuk bangsa dan negara. Pram dan juga Lista, pada pagi hari ini sholat dipimpin oleh Imam Dr. Kiai Haji Asep Mustafa Kamal yang merupakan pimpinan umum Ponpes Ulumul Quran Al-Mustafa Sumedang. Kemudian dari khatibnya sendiri, yakni Kiai Haji Ahmad Haidar yang merupakan Ketua Lembaga Tamir Masjid PWNU Jabar. Nah, ceramah yang disampaikan oleh khatib ini yakni ia memetik dari kisah inspiratif keluarga Nabi Ibrahim, dimulai dengan kisah awal mulanya keluarnya air Zam-Zam, kemudian di hari di mana Nabi Ibrahim mendapatkan perintah Allah untuk menyembelih anaknya sendiri. Nah, kisah-kisah seperti ini yang harus diteladani dan juga memang ini diabadikan dalam ritual ibadah haji dan kurban. Kalau kami melihat tadi bagaimana suasana sholat Idul Adha yang ada di sini, meskipun pandemi mereka sudah bisa merapatkan shaf begitu, tapi meskipun begitu mereka tetap menggunakan masker ataupun penutup hidung dan juga mulut. Kemudian mereka juga membawa alat sholat mereka masing-masing dari rumah. Untuk sementara itu yang dapat kami laporkan, kembali ke studio. Baik, terima kasih banyak Gita Hernanda atas laporannya langsung dari lapangan Gazebo Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, 100.000 lebih jemaah memadati Masjid Istiqlal Jakarta untuk melakukan sholat Idul Adha 1443 Hijriah. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo ikut bergabung dengan umat muslim lainnya guna melaksanakan ibadah sholat Id bersama di Masjid Istiqlal Jakarta. Selain warga, Presiden Joko Widodo, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan dan pejabat Kementerian Lembaga Negara serta Duta Besar Negara Sahabat juga melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal. Sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal dipimpin Salim Ghazali dan khutbah disampaikan Kiai Haji Muhammad Nur mengangkat tema semangat gotong royong memperkuat sendi kebinekaan. Untuk menanggapi perbedaan-perbedaan yang terjadi di tengah-tengah umat Islam. Sementara itu pemirsa, Pemprov DKI Jakarta hari ini juga menggelar sholat Idul Adha 1443 Hijriah di Jakarta International Stadium atau JIS. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan masyarakat Jakarta melaksanakan sholat Idul Adha. Masyarakat dan Gubernur DKI Jakarta serta Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria bersama pejabat Pemprov DKI Jakarta melaksanakan ibadah sholat Idul Adha. Khotib sholat tema khatib hari ini adalah kurban cinta Allah, cinta sesama. Pelaksanaan sholat Idul Adha merupakan yang kedua diselenggarakan di Jakarta International Stadium yang sebelumnya dilakukan saat sholat Idul Fitri. Dan pemirsa, untuk melihat bagaimana jalannya sholat Idul Adha di Istiqlal tadi pagi, pemirsa sudah terhubung bersama kami rekan Rizka Dior.
Halo, selamat siang rekan atau selamat pagi rekan Rizka Dior. Bagaimana jalannya sholat Idul Adha yang baru saja digelar tadi pagi di Masjid Istiqlal Jakarta? Ya, selamat pagi Arlista, Pram, dan juga pemirsa. Betul sekali bahwa saat ini pergelaran salat berjamaah terkait perayaan Hari Idul Adha 10 Dzulhijjah 1443 Hijriah di kawasan Masjid Istiqlal Jakarta Pusat sudah bubar karena memang pergelaran salat berjamaah ini sudah dimulai sejak pukul 7 pagi hari tadi dan kurang lebih diikuti oleh 150 jamaah. Dan memang jika tadi kami melihat antusias warga DKI Jakarta yang ingin bersolat di Masjid Istiqlal, kami melihat begitu tinggi sekali karena bahkan dari hari masih gelap atau sekitar pukul 4 pagi hari tadi saat kami tiba di kawasan Masjid Istiqlal, kami juga melihat ini ratusan ribu jamaah sudah mulai mengantri dengan tertib untuk dapat memasuki gedung utama Masjid Istiqlal. Dan menurut informasi yang kami dapatkan juga Arlista, Pram, dan juga pemirsa, tidak hanya diikuti oleh masyarakat umum dari Jabodetabek saja, namun pagi hari ini Bapak Presiden Joko Widodo juga turut serta mengikuti rangkaian ibadah di Masjid Istiqlal bersama dengan Ibu Negara, Ibu Iriana Jokowi yang tadi sudah datang sekitar pukul 6:43 waktu Indonesia Barat. Tak hanya Presiden Jokowi beserta istrinya, kami juga melihat ada para pejabat lainnya, juga ada beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju dan juga beberapa duta negara sahabat juga ikut turut menghadiri atau mengikuti pergelaran salat Idul Adha 10 Dzulhijjah 1443 Hijriah tahun ini. Dan jika tadi kami juga sempat melihat, Pram, Arlisa, dan juga pemirsa, kiranya para jamaah yang mengikuti rangkaian ibadah di Masjid Istiqlal ini cukup kooperatif karena kami melihat mereka cukup mengikuti aturan yang diarahkan oleh security dengan tertib, bahkan kami melihat protokol kesehatan pun dijalankan dengan cukup aman. Dan jika tadi kami melihat juga Arlisa, Pram, dan juga pemirsa, ada sekitar 4 gerbang yang dibuka sehingga tidak ada kemacetan yang terlalu panjang di area Masjid Istiqlal. Dan untuk informasi mengenai pemotongan hewan kurban hingga saat ini kami masih mencari tahu lebih lanjut. Pram, Arlista. Baik, terima kasih banyak Rizka Dior atas laporannya langsung dari Masjid Istiqlal. Dan pemirsa, langsung saja kita hubungi rekan kami Salam Rahmat di Jakarta International Stadium untuk melihat situasi terkini. Salam, bagaimana kondisi di sana pasca sholat Idul Adha? Salam. Ya, Pram, Arlista, dan juga pemirsa, inilah situasi terkini dari Jakarta International Stadium pasca pelaksanaan sholat Idul Adha 1443 Hijriah yang sudah berlangsung pada pagi hari tadi pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dan pasca pelaksanaan sholat Idul Adha tadi juga turut dihadiri langsung dalam pelaksanaan sholat Idul Adha tadi oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama dengan keluarganya yang sudah hadir pada pukul 6:12 waktu Indonesia bagian Barat. Dan pasca pelaksanaan sholat tadi juga Anies menyampaikan dalam konferensi persnya serta juga turut menyerahkan hewan kurban berupa satu jenis ekor sapi jenis limosin seberat 1,2 ton yang akan disembelih dan akan didistribusikan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan di kawasan DKI Jakarta maupun di kawasan sekitaran DKI Jakarta. Dan berdasarkan pemantauan yang kami lakukan hingga menjelang siang hari ini, aktivitas dari para jamaah yang sholat di JIS ini berangsur sudah mulai berkurang, namun ini masih terbilang cukup ramai oleh masyarakat yang ingin menyaksikan kemeriahan ataupun kemegahan bangunan dari Jakarta International Stadium ini. Dan dapat kami sampaikan juga kepada Anda pemirsa bahwa yang datang ke area JIS ini juga tidak hanya masyarakat dari ibu kota saja, tapi juga dari masyarakat penyangga wilayah lainnya seperti dari Bekasi, Depok, Tangerang, dan juga daerah-daerah lainnya yang ada di sekitaran DKI Jakarta. Dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini juga tadi meminta agar masyarakat ini menjaga protokol kesehatan dengan ketat. Pram, Arlista. Ya, Salam Rahmat melapor langsung dari Jakarta International Stadium di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Terima kasih rekan Salam dan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha. Dan pemirsa, spesial report Idul Adha 1443 Hijriah masih akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami.